Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Gimana di semester 2? Tetap semangat kan untuk belajar? Masih dengan pelajaran ibadah syariah. Kali ini Bu Indah akan mengajarkan anak-anak yaitu bab tentang mengenal syarat wajib, syarat syah, rukun, dan batal sholat. Akan tetapi di materi hari ini yaitu hanya membahas tentang pengertian syarat, rukun, dan batal sholat serta syarat wajib dan syarat sah sholat saja. Sebelum memulai pelajaran ini, mari kita sama-sama membaca basmalah dan juga doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dengarkan baik-baik penjelasannya Bu Indah ya, supaya anak-anak paham dan mengerti. Yuk diikuti apa yang Bu Indah sampaikan. Pengertian syarat, rukun, dan batal sholat. Syarat yaitu sesuatu perbuatan yang harus dikerjakan sebelum ibadah dikerjakan. Rukun yaitu sesuatu perbuatan yang harus dikerjakan bersamaan dengan ibadah yang dilakukan. Sedangkan batal yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan maka ibadah itu menjadi tidak sah. Materi berikutnya yaitu mengetahui syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama yaitu beragama Islam. Orang yang agamanya selain Islam maka tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Yang kedua yaitu dewasa. Anak-anak gimana Bu? Anak-anak tidak diwajibkan melaksanakan sholat, tapi dianjurkan sejak dini untuk belajar tetap mengerjakan atau melaksanakan sholat. Yang ketiga yaitu berakal sehat atau tidak gila. Orang yang mengalami gangguan jiwa maka dia gugur untuk kewajiban sholatnya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah syarat sahnya sholat. Syarat sah sholat ini ada 4. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Sholat itu ada waktunya. Sholat seseorang akan sah bila dilaksanakan sesuai waktunya. Misal, sholat duhur ditunaikan pada waktu sholat duhur. Jangan sampai sholat duhur dilaksanakannya ketika waktu sholat asar. Jika itu dilakukan, maka sholat kita menjadi tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Firman lain yang menyebutkan hal ini yaitu dalam surat Hud ayat 114 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata tarafan nahar wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikrul lidzakirin. Yang artinya, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Berdasarkan 2 ayat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap sholat memiliki waktu-waktu yang tertentu, sehingga tidak boleh sembarangan melaksanakan sholat tersebut. Syarat sah sholat yang kedua yaitu suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu.
dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Syarat sah sholat yang ketiga yaitu menutup aurat. Aurat adalah bagian anggota tubuh yang harus ditutup dengan pakaian sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 26 dan 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisyan wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah la'allahum yattaqun. Sedangkan ayat yang ke-31 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama khudu zinatakum inda kullu masjidin wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Berdasarkan dari dua ayat di atas, jelas memerintahkan untuk berpakaian yang baik dan rapi serta menutup aurat ketika hendak melaksanakan sholat. Para ulama umumnya sepakat bahwa batas aurat laki-laki yang wajib ditutup ketika sholat adalah dari pusar sampai dengan lutut. Sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan juga telapak tangan. Syarat sah sholat yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Dalam keadaan biasa, seseorang wajib menghadapkan dirinya ke arah kiblat. Manakala ia melakukan sholat, hal ini didasarkan pada perintah Allah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Gimana anak-anak, sudah paham dengan apa yang Bu Indah jelaskan tadi? Kalau sudah paham, berarti anak-anak sudah harus bisa mempraktekkan supaya sholat yang kita kerjakan tidak sia-sia. Itu saja materi hari ini. Untuk materi selanjutnya Bu Indah akan sambung lagi di pertemuan minggu depan. Bu Indah akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.